Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami melakukan analisis pada bisnis konveksi yang bernama Gamis by Felicia yang berlokasi di Tulungagung. Analisis ini kami lakukan secara online melalui via WhatsApp. Lalu apa saja produk yang dihasilkan? Di sini Gamis by Felicia memproduksi kebanyakan busana muslim wanita. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Dilaswati dengan NIM 2019-210002. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai where atau di mana. Jadi, di mana tempat menghasilkan dan menjual produk dari Gamis by Felicia. Jadi, tempat untuk memproduksi itu berada di Tulungagung atau berada di rumah owner. Sedangkan untuk tempat menjualnya atau memasarkan produknya itu ditawarkan atau dipasarkan di pasar tradisional yang ada di kota Tulungagung, Blitar, Malang, dan juga Kediri. Lalu ada when atau kapan. Jadi sejak kapan didirikannya usaha tersebut. Jadi bisnis Gamis by Felicia ini sudah berdiri sejak tahun 1988. Lalu ada who atau siapa. Jadi siapa pemilik usaha tersebut, lalu siapa saja yang memproduksi, serta siapa saja yang menjadi sasaran produk. Jadi pemilik dari bisnis Gamis by Felicia yaitu ayah dari kakak Felicia. Dalam proses produksinya itu dibantu oleh 5 orang karyawan, yaitu 5 orang karyawannya bekerja untuk packing ataupun menjahit, lalu membuat pola dan lain sebagainya. Serta untuk sasaran produknya adalah semua kalangan wanita, tidak memandang itu masih muda ataupun anak-anak. Semua kalangan wanita menjadi sasaran produk dari Gamis by Felicia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alma Vera dengan NIM 2019-210003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai 5W1H. Di sini saya kebagian dengan why atau kenapa. Kenapa owner memilih mendirikan usaha ini? Alasannya yaitu karena dari pembeli lebih condong ke produk gamis yang laku di pasaran. Karena gamis itu bisa dilakukan kemana saja, misalnya kegiatan seperti pengajian, ke kondangan itu bisa menggunakan gamis meskipun modelnya simple tetapi seperti elegan jika dipakai. Selanjutnya mengenai how atau bagaimana langkah memproduksi, cara mengelola dan memasarkan produk Gamis by Felicia ini. Langkah yang pertama yaitu proses pembuatan, yaitu dari bahan baku utama yaitu adalah kain yang dipilih sendiri oleh sang owner ini. Lalu setelah itu kain dibikin pola sesuai dengan apa yang pembeli harapkan. Setelah dibikin pola, lalu digunting sesuai dengan pola tadi yang sudah dibikin. Setelah digunting, lalu kain dijahit sesuai dengan yang pembeli harapkan, misalnya seperti modelnya atau kombinasi-kombinasinya. Jika sudah selesai dijahit, lalu pemberian resleting atau kancing pada gamis ini. Setelah dipasang resleting dan kancing, lalu gamis ini diberikan manik-manik untuk hiasan di gamisnya. Nah, setelah dipasang manik-manik, lalu gamis ini disetrika sampai rapi dan dilipat kembali untuk dimasukkan ke plastik kemasannya. Lalu cara memasarkannya yaitu dengan dititipkan ke pedagang atau reseller yang ada di Malang, Tulungagung, Kediri, dan Blitar.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erika Dwi Syafitri dengan NIM 2019-210008. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, berapakah omset yang didapatkan oleh usaha gamis ini dalam 1 tahun? Jadi, usaha ini omset kotornya yaitu mencapai 350 juta hingga 500 juta dalam 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja, pengeluaran apa saja yang dikeluarkan untuk memproduksi gamis ini dalam 1 bulannya. Dalam 1 bulan, usaha gamis ini memproduksi hingga 100 gamis dengan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kain. Kain kategorinya adalah biaya langsung dan berdasarkan perilakunya adalah masuk biaya variabel. Harga per unitnya 40.000, total unitnya 90.000 sehingga untuk 1 bulan untuk kain 3.600.000. Kedua adalah benang, termasuk biaya langsung dan biaya variabel dengan harga per unit 1.000, total unitnya 108 sehingga totalnya 108.000. Yang ketiga adalah gaji pegawai, termasuk biaya tidak langsung, berdasarkan perilakunya termasuk biaya variabel, harga per unitnya 1.600.000, unit orangnya ada 5, sehingga totalnya adalah 8 juta. Yang ketiga adalah listrik dengan biaya tidak langsung dan berdasarkan perilakunya termasuk biaya tetap. Harga per unitnya 600.000 dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya adalah manik-manik, termasuk objek biaya langsung, berdasarkan perilakunya termasuk biaya semi variabel, harga per unitnya Rp200, harga unitnya ada 1.000 sehingga totalnya 200.000. Lalu selanjutnya adalah kancing, termasuk biaya langsung dan biaya semi variabel dengan harga per unit Rp500, total unitnya 200 sehingga total biayanya 100.000. Selanjutnya adalah resleting dengan objek biayanya adalah biaya langsung, berdasarkan perilakunya merupakan semi variabel, harga per unitnya Rp700 dan unitnya adalah 100 sehingga totalnya adalah 70.000. Lalu selanjutnya adalah plastik untuk packaging. Berdasarkan objeknya merupakan biaya langsung, lalu berdasarkan perilakunya merupakan biaya variabel. Harga per unitnya adalah Rp170, unitnya 100, sehingga totalnya adalah 17.000. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan, total biaya pengeluaran selama 1 bulan untuk memproduksi 100 gamis adalah Rp12.695.000. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Samada dengan NIM 2019-210093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan menjelaskan tentang laporan laba rugi eksternal. Penjualan berasal dari harga jual gamis 250.000 dikali unit jual yaitu 100 gamis. HPP penjualannya berupa bahan baku langsung berasal dari total kain 40.000 benang, 1.000 manik-manik, 200 kancing, 500 resleting, 700 plastik packing, 170 lalu dikali 100 unit gamis. TKL berasal dari tenaga kerja langsung 80.000 dikali 100 gamis. BOP variabel berasal dari BOP variabel 30.000 dikali 100 gamis. Biaya overhead tetap itu berasal dari total gaji karyawan 8 juta sehingga totalnya menjadi 1.743.000 itu adalah laba kotornya. Hasil dari laba kotor dikurangi biaya admin dan penjualan tetap sebesarnya 15.000 sehingga laba bersih yang diperoleh sebesar 7.728.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi internal. Untuk penjualan HPP berupa bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan BOP variabel
Caranya sama seperti di laporan laba rugi eksternal, atau bisa saja langsung dipindahkan nominal yang ada di laporan laba rugi ke laba rugi eksternal. Lalu margin kontribusi pasar dari penjualan dikurangi BBL, TKL, dan BOP variabel. Hasil dari margin kontribusi tadi dikurangi dengan BOP tetap dan biaya admin dan penjualan tetap yang nominalnya sama dengan laporan laba rugi eksternal, yaitu 8 juta dan 15.000, sehingga laba bersih yang diperoleh adalah sebesar 1.728.000. Terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sigokumanireng dengan NIM 2019-210-727. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai laporan laba rugi eksternal. Bisa dilihat bahwa penjualan sebesar 25 juta dengan unit jual 100 dikali dengan harga jual 250.000. Biaya bahan baku langsung sebesar 4.257.000, tenaga kerja langsung 8 juta, BOP variabelnya sebesar 3 juta, BOP tetapnya sebesar 8 juta, sehingga hasil dari laba kotor sebesar 1.743.000 dikurangi dengan biaya administrasi dan penjualan tetap sebanyak 15.000, sehingga mendapatkan laba bersih sebanyak 1.728.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba rugi internal, di mana bisa terlihat bahwa penjualan sebesar 25 juta, bahan baku langsung 4.257.000, tenaga kerja langsung 8 juta, BOP variabelnya ada sebesar 3 juta, dijumlahkan dengan menghasilkan margin kontribusi sebesar 9.743.000, di mana memperoleh hasil dari BOP tetap yaitu 8 juta dan biaya administrasi dan penjualan yaitu 15.000, sehingga hasil perolehan laba bersih mencapai 1.728.000. Sehingga bisa dikatakan atau kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu Gamis by Felicia ini dalam penjualannya mengalami keuntungan dengan total laba sebesar 1.728.000 karena semua produk terjual, maka tidak ada perbedaan antara laporan internal dan juga laporan eksternal. Terima kasih.